I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran matematika. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Dalam pembelajaran matematika, evaluasi digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap konsep keterampilan berhitung serta kemampuan pemecahan masalah. Jadi evaluasi bukan sekedar memberikan nilai, tetapi memberikan gambaran tentang keberhasilan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pencapaian peserta didik, yaitu mengukur pemahaman dan menguasai materi, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif yaitu pengetahuan dan pemahaman, seperti kemampuan berpikir yang dimiliki oleh siswa. Fokusnya yaitu ingatan, pemahaman, dan analisis. Contoh dari aspek kognitif itu yaitu membandingkan dua metode penyelesaian soal dan menghafalkan rumus. Sedangkan aspek afektif yaitu nilai, minat, dan motivasi kebiasaan siswa terhadap pembelajaran. Contohnya aspek afektif ini yaitu sikap teliti saat mengerjakan perhitungan dan contoh lainnya yaitu kerjasama dalam diskusi kelompok. Sedangkan aspek psikomotor yaitu keterampilan fisik atau kemampuan menggunakan anggota tubuh untuk melakukan sesuatu. Misalkan dalam contoh pembelajaran matematika yaitu menggambar grafik fungsi secara manual dengan penggaris. Yang kedua yaitu efektivitas sistem, menilai kurikulum, metode, media, dan lingkungan belajar. Yang dinilai yaitu kesesuaian kurikulum dan standar kompetensi yang dibutuhkan, terus kualitas bahan ajar dan alat pembelajaran, serta kondisi lingkungan seperti ruang kelas dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penilaian berbasis kelas atau assessment for learning, yaitu penilaian melalui tugas, ujian, dan proyek sesuai kurikulum. Jadi penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dalam lingkungan kelas untuk memantau perkembangan belajar siswa. Dan yang keempat yaitu proses dan hasil. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utama mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Jadi evaluasi digunakan untuk memastikan apakah tujuan yang ditetapkan guru dalam pembelajaran sudah benar-benar dikuasai oleh siswa atau belum. Yang kedua, mengetahui efektivitas proses belajar mengajar guru. Jadi evaluasi juga harus memberi informasi apakah cara pengajaran guru atau metode yang dipakai sudah berhasil membuat siswa paham atau belum. Fungsi lain menurut Arifin 2012, yang pertama yaitu psikologis, kepuasan belajar siswa. Evaluasi membantu melihat apakah siswa merasa puas dengan hasil belajarnya, apakah mereka termotivasi dan percaya diri setelah belajar. Yang kedua, sosiologis, kesiapan siswa terjun ke masyarakat. Hasil evaluasi bisa menunjukkan sejauh mana siswa siap beradaptasi, berinteraksi, dan menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu didaktis metodis, penempatan siswa sesuai kemampuannya. Dengan evaluasi, guru bisa mengetahui kemampuan setiap siswa. Hasilnya bisa dipakai untuk menentukan apakah siswa butuh remedial, bimbingan khusus, atau sudah siap balik ke tingkat berikutnya. Yang terakhir yaitu administratif, laporan kemajuan siswa. Berarti evaluasi menghasilkan data tertulis berupa nilai dan atau laporan perkembangan. Laporan ini penting untuk sekolah, orang tua, maupun siswa sendiri sebagai bukti pencapaian belajar. Selanjutnya yaitu
Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengukur pemahaman konsep, mengetahui konsep dasar matematika. Seperti contohnya itu seperti siswa dimintai menjelaskan arti pecahan atau mengapa rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi. Yang kedua, menilai pemecahan masalah, melihat kemampuan aplikasi konsep matematika. Seperti siswa bisa menggunakan persamaan linear untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti menghitung harga belanja dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi berpikir kritis, mengevaluasi penggunaan logika dan pendekatan sistematis. Yaitu siswa harus bisa menjelaskan alasan mereka menjawab salah atau benar. Jadi bukan hanya menebak saja. Yang keempat yaitu menentukan penguasaan operasional, menilai kemampuan melakukan operasi matematika. Contohnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan proses pembelajaran, memberikan umpan balik untuk perbaikan. Contohnya jika banyak siswa yang salah di soal pemecahan, guru perlu mengulang materi tersebut tapi dengan metode pengajaran yang berbeda. Prinsip evaluasi pembelajaran matematika terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu validitas, reliabilitas, keterukuran, dan praktikabilitas. Untuk validitas yaitu alat evaluasi harus benar-benar mengukur aspek yang dituju. Contohnya, jika ingin mengukur kemampuan berhitung, maka soalnya harus berupa hitungan, bukan hafalan rumus. Yang kedua yaitu reliabilitas, yaitu hasil evaluasi harus konsisten jika diulang. Contohnya, misalkan ada siswa dites hari ini dan besok dengan soal yang setara, maka hasilnya tidak boleh jauh berbeda. Yang ketiga yaitu keterukuran. Evaluasi harus memberikan hasil yang jelas dan terukur. Yaitu evaluasi harus menghasilkan data yang jelas, terukur, dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas guru. Contohnya soal pilihan ganda lebih objektif daripada soal esai yang bisa dipengaruhi oleh penilaian guru. Dan yang terakhir yaitu praktikabilitas. Alat evaluasi harus mudah digunakan oleh guru dan siswa. Contohnya dalam pembelajaran matematika yaitu guru membuat soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman operasi pecahan. Alasannya mudah disusun, bisa diperiksa cepat, dan tidak butuh alat khusus. Selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, menetapkan apa yang diukur, apakah pemahaman konsep dasar, dan keterampilan. Contohnya ini yaitu mengevaluasi pemahaman siswa tentang operasi pecahan atau penerapan rumus. Yang kedua yaitu merancang instrumen, menyusun alat evaluasi sesuai dengan tujuan dan tingkat kognitif yang diharapkan. Bentuk instrumennya bisa berupa soal pilihan ganda, uraian, tugas proyek, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu melaksanakan evaluasi, yaitu melakukan proses evaluasi sesuai dengan prosedur yang tepat. Contohnya melaksanakan ujian tertulis, tes lisan, dan observasi. Yang keempat yaitu menganalisis hasil, mengelola hasil evaluasi untuk memahami kesulitan siswa, area yang perlu diperbaiki, dan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Contohnya siswa banyak salah di soal cerita, berarti perlu penguatan pemahaman membaca soal matematika. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik. Jadi menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa secara konstruktif. Umpan balik diberikan agar siswa tahu kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana cara memperbaikinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran matematika bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga alat untuk memperbaiki proses belajar, serta memahami kesulitan siswa, dan memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang hakikat dan tujuan pembelajaran matematika. Matematika adalah ilmu tentang pola, struktur, dan hubungan antar objek. Matematika juga dapat diartikan sebagai bahasa universal yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai
bidang kehidupan. Dalam pembelajaran matematika, siswa itu diajarkan untuk berpikir kritis, sistematis, ataupun logis, serta kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam definisi matematika itu sendiri, matematika adalah ilmu tentang struktur yang bersifat deduktif, ataupun aksiomatik, akurat, abstrak, ataupun ketat. Jadi matematika juga dapat diartikan sebagai bahasa universal yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hakikat matematika. Yang pertama, keterampilan menghitung. Diperlukan untuk aktivitas sehari-hari seperti berbelanja dan mengelola uang. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan menghitung. Misalnya saat kita berbelanja, saat kita menginterpretasikan ukuran-ukuran di dalam resep makanan dan menghitung harga barang yang akan kita beli. Selanjutnya, berpikir kritis, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, dan kreatif. Maka dari itu, manusia juga diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan penalaran dan hitung-menghitung melalui pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, mengelola informasi, yaitu membantu dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi keadaan yang selalu berubah. Nah, jadi itu kita nyatakan bahwa mata pembelajaran matematika itu perlu diberikan kepada semua peserta didik melalui dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, ataupun kreatif, serta kemampuan bekerja sama seperti itu. Selanjutnya ada hakikat matematika, pilar pemikiran, berbasis logika dan penalaran, yaitu berkembang dari ide-ide dan pola pikir manusia melalui penalaran logis dan bukan hanya eksperimen. Jadi, dalam logika matematika tersebut, cabang matematika yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penalaran yang valid dan benar. Logika matematika digunakan untuk membangun argumen yang kuat dan membuktikan teorema matematika, sedangkan penalaran itu mencapai proses pemikiran yang sistematis dan logis untuk mencapai kesimpulan yang valid. Jadi, penalaran matematika tersebut melibatkan penggunaan prinsip-prinsip logika, definisi, dan teorema untuk membangun argumen yang kuat. Yang kedua ada struktur dan hubungan, yaitu mempelajari struktur hubungan dan pola yang terorganisasi secara logis dan sistematis. Di dalam struktur matematika tersebut, cara untuk mengorganisir dan menghubungkan objek-objek matematika, yaitu ada struktur aljabar, struktur geometri, dan struktur topologi. Sedangkan dalam hubungan matematika, itu cara untuk menghubungkan objek-objek matematika. Ada yang berupa hubungan ekuivalensi, hubungan orde, dan hubungan fungsi. Seperti itu. Selanjutnya ada abstrak dan deduktif. Objeknya abstrak dan dibentuk dengan sistem deduktif berdasarkan aturan yang ditetapkan. Nah, jadi adapun contoh-contoh abstrak dan deduktif dalam hakikat matematika, yaitu ada bilangan. Bilangan itu konsep abstrak yang digunakan untuk menghitung dan mengukur. Ada juga bentuk geometri. Bentuk geometri itu seperti titik, garis, dan bidang. Itu adalah konsep abstrak yang digunakan untuk menggambarkan ruang dan bentuk. Seperti itu. Adapun contoh yang deduktif dalam matematika, itu pembuktian teorema ataupun penurunan rumus. Selanjutnya ada menggunakan simbol, yaitu mempermudah pemahaman konsep dalam bahasa simbol universal. Jadi menggunakan simbol dalam hakikat matematika itu sangat penting karena simbol-simbol tersebut sangat membantu dan mempresentasikan konsep-konsep matematika yang lebih jelas dan efisien. Adapun contoh-contoh penggunaan simbol dalam matematika, ada simbol operasi, simbol relasi, simbol fungsi, ataupun simbol variabel. Seperti itu, adapun juga yang lainnya. Nah, manfaat dari menggunakan simbol dalam matematika tersebut adalah meningkatkan efisiensi, yaitu simbol-simbol matematika yang dapat membantu konsep-konsep matematika yang lebih singkat dan efisien. Selanjutnya, meningkatkan kejelasan dan mempermudah komunikasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran matematika. Jadi, tujuan dari hakikat pembelajaran matematika adalah untuk membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dan mengembangkan kemampuan matematis yang lebih baik. Jadi ada beberapa tujuan hakikat pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir.
Melatih siswa menjadi logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama. Nah, jadi siswa itu dapat mengembangkan kemampuan tersebut secara berpikir logis dan analitis melalui pembelajaran matematika. Yang kedua, memahami konsep dan menalar. Siswa mampu memahami konsep, hubungan antar konsep, dan menggunakan penalaran. Jadi siswa itu dapat memahami konsep-konsep matematika dan mengembangkan kemampuannya untuk menerapkan konsep-konsep tersebut dalam situasi yang nyata. Yang selanjutnya ada memecahkan masalah. Melatih siswa merumuskan, menafsirkan, dan menyelesaikan masalah secara strategis. Jadi siswa juga dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan analisis melalui pembelajaran matematika tersebut. Yang selanjutnya ada berkomunikasi matematis. Mengembangkan kemampuan mengomunikasikan ide-ide menggunakan simbol, tabel, ataupun diagram. Siswa juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan ide-idenya di dalam matematika dengan menggunakan kemampuan yang lebih jelas. Seperti itu. Yang selanjutnya membangun sikap positif, yaitu menumbuhkan sikap menghargai kegunaan rasa percaya diri. Jadi manusia dapat membangun sikap positif tersebut untuk mempelajari dan mengembangkan minatnya dalam mempelajari matematika yang lebih lanjut. 6. Dan saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang memahami instrumen evaluasi tes matematika. Nah, pada bagian ini kita akan membahas instrumen evaluasi tes matematika. Instrumen ini merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa terhadap materi matematika. Nah, tes bisa berupa tertulis maupun praktek. Contohnya, ujian pada kenaikan kelas, dan sebagainya. Nah, tujuan utamanya adalah yang pertama, untuk mengukur penguasaan konsep. Nah, yang kedua, keterampilan dalam memecahkan masalah, sekaligus menjadi dasar penilaian hasil belajar, serta bahan pertimbangan untuk perbaikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis tes dalam evaluasi matematika. Nah, jenis tes ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tes objektif yang meliputi pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Nah, yang kedua, tes subjektif, yaitu tes uraian yang menentukan siswa menjawab dengan penalaran logis dan sistematis. Nah, yang ketiga itu tes praktek yang sifatnya operasional, misalnya menggambar grafik atau menggunakan alat hitung. Dengan variasi ini, guru bisa memilih bentuk tes sesuai kompetisi yang diukur. Pada slide ini ditampilkan kisi-kisi soal yang sudah disusun sesuai kompetensi dasar. Contoh, pada persamaan linier, soal berbentuk isian singkat dengan indikator menentukan nilai variabel. Pada fungsi kuadrat, bentuknya pilihan ganda untuk menentukan akar-akar persamaan. Untuk trigonometri, soal uraian yang mengukur kemampuan menghitung nilai perbandingan. Pada statistika, siswa diminta menghitung mean atau median dalam bentuk uraian. Sedangkan pada geometri, soal uraian digunakan untuk menghitung luas dan volume. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Nah, di mana penilaian dibagi ke dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama, skor maksimal. Diberikan apabila jawaban benar dan langkah penyelesaiannya sistematis. Nah, yang kedua itu skor sedang. Untuk jawaban yang benar, tetapi langkah-langkah penyelesaiannya kurang sistematis. Yang ketiga, skor 0. Diberikan jika jawaban salah seluruhnya. Dengan rubrik ini, guru dapat menilai siswa secara lebih adil karena tidak hanya menilai hasil tetapi juga proses berpikir. Nah, perlu kalian ketahui bahwa instrumen evaluasi tes matematika ini berfungsi penting untuk mengukur pemahaman konsep, kemampuan berpikir logis, serta keterampilan pemecahan masalah siswa. Dengan adanya kisi-kisi dan rubrik yang jelas, guru dapat melakukan penilaian lebih objektif dan membantu siswa dalam meningkatkan proses belajarnya. Nah, untuk teman-teman bisa juga mengerjakan contoh instrumen tes singkat ini. Terima kasih.